Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang kaidah cabang yang diperselisihkan. Itu juga termasuk cara bagaimana memupuk kita untuk lebih dewasa dalam melihat perbedaan pendapat. Gimana Mas? Sampean sudah lebih dewasa dalam memahami perbedaan pendapat? Kalau dalam fisika itu ada Edison sama saingannya siapa lupa namanya. Itu kan ada perbedaan pendapat. Kalau Edison pakai arus AC, terus yang saingannya itu pakai DC. Tidak masalah. Terus akhirnya AC dan DC ini dikolaborasikan. Jadi memahami perbedaan pendapat itu penting Mas. Sampai kalau melihat misalnya ada suami istri ya, tidak perlu sampai nikah beda agama. Perbedaan misalnya dalam masalah lampu ketika tidur, yang istri minta dihidupkan, yang laki-laki minta, yang suami minta dimatikan, itu juga kalau manajemen konfliknya buruk bisa jadi geger geden ini, bisa jadi perkara yang besar, menjadi pemicu konflik kalau nggak di manage dengan baik. Jadi memang perbedaan atau perselisihan pendapat itu harus dilihat secara dewasa gitu ya. Kita lanjut ke yang 5 sempurna. Ini kita membahas tentang perbedaan masalah hukum Islam ya, term hukum Islam atau istilah hukum Islam. Kita jabarkan dulu pengertian hukum. Jadi hukum secara etimologis atau secara bahasa adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Secara terminologis atau secara istilah yaitu titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik sebagai tuntutan, kebolehan memilih, atau pengantar adanya hukum lain. Jadi istilah hukum Islam selain dipersepsikan sebagai terjemah dari kata syariah, terkadang dianggap terjemah dari kata fikih. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara syariah dan fikih. Dalam literatur berbahasa Inggris karya penulis-penulis barat, istilah hukum Islam disebut dengan Islamic jurisprudence atau Islamic law. Bahkan ada yang sering menyebutnya dengan Muhammad law atau Muhammad jurisprudence. Dua sebutan terakhir ini secara implisit, secara tersirat ya, itu menunjukkan bahwa hukum Islam menurut pandangan orang barat ya, hukum Islam itu adalah ciptaan Nabi, suatu pandangan yang secara teologis historis tidak dapat diterima. Nanti mereka mengira bahwa hukum Islam ini bukan dari Tuhan, tapi hanya dari Muhammad, Nabi Muhammad. Itu yang mungkin ada cross atau persilangan pendapat atau perbedaan pemahaman tentang suatu istilah. Jadi dalam diskusi ya, kita tarik lebih jauh ketika berdiskusi itu dalam TV-TV nasional, ada seorang profesor itu yang ketika diskusi itu hanya masalah definisi. Orang lain, orang awam menganggap definisi A, tapi profesor tadi bilang definisi B. Ini yang menjadikan diskusi itu tidak mendalam. Jadi yang terjadi hanya diskusi masalah definisi, nggak sampai ke dalam-dalamnya, hanya cetak atau hanya dangkal diskusinya. Jadi kita lanjut ke istilah hukum Islam. Itu baru dan merupakan terjemah dari Islamic law atau Islamic jurisprudence. Sebutan yang lazim atau biasa digunakan dalam fikih-fikih klasik itu asyariah, Islamiyah, atau syariah saja. Ada juga yang fikih Quran atau ahkamul Quran atau ahkam saja. Satu-satunya penulis
karya usul fikih klasik yang pernah menyebutkan ahkamul Islam atau Islamic Law adalah Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usulil Fiqh. Jadi memang ini masalah apa ya? Perbedaan tafsiran terhadap suatu istilah. Dalam fikih kontemporer banyak ditemukan istilah hukum Islam karena terjadi kontak antara umat Islam dengan dunia barat, yaitu ketika sistem sosial mereka masuk dalam pranata masyarakat Islam. Jadi ketika kebudayaan timur dan kebudayaan barat, kebudayaan timur khususnya Islam itu mulai terjadi kontak atau kontaknya itu lebih erat, itu menciptakan istilah hukum Islam atau memunculkan istilah hukum Islam. Jadi sebenarnya kalau kontak dengan barat itu sudah lama Islam. Dinar, mata uang Islam saat itu juga dari Yunani yang namanya denarium, kalau saya masih ingat itu. Jadi memang kontaknya itu sudah lama, cuma yang erat itu baru era-era kontemporer sehingga muncul istilah hukum Islam. Kemudian Asy-Syariah ya, kita mengkaji tentang perbedaan syariah dan fikih. Ini yang sering rancu oleh beberapa kalangan. Asy-Syariah merupakan seluruh ajaran Islam, baik tentang akidah, akhlak maupun hukum-hukum yang mengaturnya. Jadi Asy-Syariah ini ibaratnya lingkaran yang paling besar. Syariah adalah nas-nas Al-Quran dan Sunnah, sedangkan fikih adalah hasil pemahaman manusia terhadap nas-nas tersebut. Jadi nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu dikerucutkan menjadi fikih. Syariat adalah peraturan Allah yang disampaikan melalui nabinya dan tidak dapat dirubah atau diganti. Sedangkan fikih adalah penafsiran ulama atau hukum Islam terhadap syariat yang bisa ditafsirkan kembali. Jadi perbedaan syariat dan fikih yang kedua itu adalah, kalau syariat yang pertama, kalau syariat itu patok bangkrong bahasa Jawanya, sudah mutlak, sudah nggak bisa dirubah ya. Kalau itu ya bunyinya itu ya itu, nggak usah itu diganti-ganti. Kemarin sempat viral, ada pendeta dari mana lupa saya, itu mengatakan ayat-ayat tentang intoleransi harus dihapus, sejumlah 300 ayat katanya. Itu saya kurang setuju. Saya pernah nulis artikel juga bahwa ya itu memang nggak usah umat lain tak perlu mengurusi kitab suci umat yang lain gitu loh. Nah, lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku. Kalau fikih itu bisa bisa lebih lentur, lebih fleksibel. Tapi kadang ada sekelompok orang yang menganggap fikih itu syariat, sehingga fikih itu ya dianggap sesuatu yang tidak dirubah. Padahal fikih itu dapat berubah, dinamis atau fleksibel. Ini pemahaman dasarnya seperti itu. Tapi ya ada perbedaan pendapat, tidak masalah. Jadi kesimpulannya fikih adalah bagian kecil dari syariah. Kita bisa lihat diagramnya di slide berikutnya. Pengertian fikih. Ini kita yang sudah pernah belajar, kita review sebentar tentang pengertian fikih, yaitu secara bahasa paham atau mengerti, secara istilah hukum-hukum syariah amalia yang diistinbatkan dari dalil yang tafsil, dalil yang terperinci. Nah, inilah perbedaannya. Ini saya dapat dari jurnal yang ditulis oleh Maulidi tentang Maqasid Syariah Jasir Auda. Di situ juga dijelaskan ini ya, diagram ini, relasi syariah, fikih, urf, dan fatwa atau konun. Konun itu undang-undang ya. Perspektif fikih klasik itu seperti ini, gambar yang kiri ya. Syariah itu ibarat lingkaran besar,
Kemudian ada Quran dan Sunnah, itu lingkaran kecil yang fikih memahami atau menginterpretasi atau menafsirkan Quran dan Sunnah. Itu bentuk lingkaran kecil. Kemudian fatwa itu mengambil dari fikih dan urf. Itu kan lingkaran fatwa atau konon itu beririsan dengan fikih dan urf, juga termasuk syariah. Kemudian yang kedua ini ada lingkaran-lingkaran banyak yang sunnah. Karena apa? Karena tidak semua sunnah dapat dijadikan sumber hukum, karena sebagian adalah ekspresi keagungan Nabi yang sama dengan fikih sebagai hasil interpretasi yang bersifat non-revealed. Jadi intinya itu ada sebagian sunnah yang memang tidak bisa menjadi rujukan dasar dalam metode istimbat atau ijtihad atau pengambilan hukum. Jadi relasinya seperti ini. Ada syariah sebagai lingkaran besar, di dalamnya ada Quran dan ada sunnah. Sunnah itu ada lingkaran-lingkaran banyak, itu ABC, yang artinya ada sunnah yang bisa dijadikan referensi hukum, ada yang tidak. Kemudian Quran dan sunnah itu diambil terus dijadikan fikih dan urf atau adat atau budaya itu diolah dan dijadikan konon sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi daerah masing-masing. Jadi ini ya diagramnya, bisa di screenshot atau ditulis ulang biar masuk dalam pemahaman. Kemudian kita akan berbicara diagram tentang syariah ya. Jadi dinul Islam, agama Islam itu fondasinya Quran Sunnah. Quran Sunnah itu ya syariah itu. Syariah mencakup akidah, amaliyah, dan akhlak. Nah ini ya, syariah itu yang cakupannya lebih luas, sedangkan fikih itu cakupannya lebih sempit atau yang amaliyahnya saja. Jadi ada syariah itu kandungannya ada 3, akidah, amaliyah, akhlak. Akidah itu ada rububiyah, ilahiyah, dan asma wa sifat, ada risalah, ahkam, dan qodwah. Kemudian akhlak itu ada hablum minallah, hubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Kemudian hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Dan hablum minal alam, hubungan dengan alam. Ini yang hablum minal alam ini yang saya kira oleh beberapa tokoh agama itu jarang atau kurang ditekankan. Itu yang kadang yang menjadi masalah, problem sampah itu sampai sekarang juga masih belum terselesaikan. Ada yang katanya, saya sempat dengar berita bahwa presiden minta dibikinin pabrik pengolahan sampah dan sampai sekarang belum ada realisasinya. Itu jadi memang harus ditekankan hablum minal alam ini, utamanya terkait masalah sampah ya. Jadi upaya preventif, misalnya kalau orang putung rokok itu dibuang sembarangan, ini mohon maaf ya bagi yang perokok, kalau satu orang berpikir satu putung rokok tidak menyebabkan banjir terus dibuang sembarangan, kalau ada 1 juta yang berpikir seperti itu, bagaimana akibatnya ya. Itu jadi hablum minal alam memang perlu ditekankan kembali, bukan tidak dijelaskan, cuma perlu penekanan yang lebih lanjut. Kemudian amaliyah, jadi fikih itu yang terkait amaliyah, terkait hukum. Ada 4 pembagiannya di sini. Jadi pembagian fikih itu macam-macam berdasarkan perspektif ini. Fikih itu ada 4 ya. Fikih ibadah, terus fikih muamalah, munakahah. Ibadah ini yang aspek kehambaan,
muamalah itu transaksional, akad, munakah itu pernikahan, jinayah itu pidana Islam. Kita akan lanjut pada hukum taklifiyah. Bagi dulu yang sudah pernah belajar tentang usul fikih, itu pasti sudah tidak asing mendengar hukum taklifi dan hukum wad'i. Di hukum taklifi itu adalah hukum yang diberlakukan terhadap tingkah laku manusia dalam Islam bersifat tuntutan mengerjakan atau meninggalkan atau memilih. Jadi tuntutan mengerjakan itu melahirkan wajib dan sunnah, tuntutan meninggalkan itu muncul haram dan makruh, tuntutan memilih itu mubah. Bukan tuntutan ya, berarti pilihan itu mubah. Dia ada 5 ya. Kalau dikerucut ada 3 itu, melakukan, meninggalkan atau memilih. Itu secara garis besar ya. Nanti ada perbedaan terkait hukum taklifi. Itu mungkin sekilas saja. Aliran hukum Hanafiyah misalnya itu membagi fardu dan wajib. Jadi fardu itu apabila tuntutan itu didasarkan dalil qat'i, sedangkan wajib apabila tuntutan itu didasarkan dalil dzanni. Tambah Muhammad kan. Terus makruh, nanti ada makruh tahrim, itu suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara pasti didasarkan pada dalil dzanni. Kemudian ada makruh tanzih untuk meninggalkan suatu perbuatan yang tidak pasti. Di makruh tahrim dan makruh tanzih itu nanti pembahasannya lebih lanjut di lain kesempatan mungkin. Jadi ada 5 ya hukum taklifi. Nah, ini penjelasan singkatnya. Sebenarnya ada penjelasan yang lebih definitif atau penjelasan yang lebih jelas. Ini sebagai penjelasan singkat atau titian ingatan biar lebih mudah. Jadi wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mubah dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu mungkin ada perbedaan pendapat terkait definisi, tidak masalah. Ini hanya sebagai gambaran yang lebih mudah ya. Kita kembali ke yang hukum wad'i. Jadi hukum wad'i itu adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab terjadinya perbuatan atau syarat terjadi perbuatan atau penghalang terjadinya perbuatan. Nanti ada sebab, ada syarat, ada mane atau penghalang. Jadi hukum wad'i itu sarananya. Misalnya sampean sholat, hukum wad'inya itu wudu, sarananya. Jadi yang pertama itu sebab as-sabab itu adalah sifat yang nyata dan dapat diukur menurut penjelasan nas. Keberadaan sebab menjadi tanda atau pengantar adanya hukum syarat. Ini sangat definitif sekali, jadi dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua syarat, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syarak, tetapi keberadaan hukum syarak tergantung kepada hukum syarat. Ketiga, mane atau penghalang, suatu sifat yang nyata yang keberadaannya menghalangi adanya hukum. Contohnya nanti ya. Kemudian sahih, yaitu hukum yang telah memenuhi ketentuan syarak, yakni terpenuhi sebab
syarat dan tidak ada mane'. Batil yaitu hukum yang tidak memenuhi aturan syarak, yakni tidak terdapat unsur sebab, syarat, dan ada mane'. Terus azimah, hukum-hukum yang berlaku untuk seluruh mukallaf sejak semula. Dan rukhsah, yaitu kemarin kita sudah pelajari hukum-hukum yang berubah dari hukum semula karena ada alasan-alasan tertentu atau keringanan. Contohnya sebab Anda sampean melihat hilal 1 Ramadan berarti wajib puasa. Itu sebabnya lihat hilal 1 Ramadan. Kemudian syarat itu niat berpuasa itu menjadi syarat sahnya puasa. Nanti syarat ada syarat wajib, ada syarat sah. Kemudian mane' atau penghalang. Misalnya orang mau baca Quran, seorang perempuan mau baca Quran tapi dia haid atau nifas, ya tidak boleh. Atau seorang anak berhak memperoleh warisan namun dia murtad, maka tidak boleh menerima. Atau dia membunuh pewaris, itu tidak boleh menerima. Terus azimah atau rukhsah. Jadi azimah itu kebalikan dari rukhsah. Misalnya seorang itu wajib melakukan sholat 5 waktu, itu azimah. Bahkan saking wajibnya, dalam kondisi sehat atau sakit pun wajib sholat. Ini yang laki-laki ya. Yang perempuan ya ada rukhsah, ada mane' ding. Kemudian kalau rukhsah itu keringanan sebagai pengecualian dari kondisi azimah. Misalnya seseorang kan makan bangkai atau daging babi haram, tapi ketika dalam keadaan darurat terancam mati kelaparan, maka boleh memakan secukupnya. Kemudian sahih dan batal, ini sangat bertalian. Sahih ketika ada sebab, ada syarat, tidak ada mane'. Batal sebaliknya, ada mane', tidak ada syarat, tidak ada sebab. Seperti itu ya. Kemudian kita ini sudah lanjut ke yang ini. Hukum berdasarkan materinya, hukum Islam itu ada 2. Yang pertama ubudiyah atau ibadah. Nanti juga ada perbedaan, ada yang membedakan antara ibadah dan ubudiyah, tapi kita samakan saja biar lebih simpel gitu ya. Hukum ibadah itu yang saya titian ingatannya itu rukun Islam, bukan rukun iman ya, rukun Islam. Jadi ya terkait hukum-hukum sholat, zakat, puasa, haji beserta cabang-cabangnya. Sholat duhur nanti ketika kondisi ini seperti ini, kondisi ini seperti ini, implikasinya hukum seperti apa, itu nanti ke fikih ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau non ubudiyah atau kita sebut saja muamalah itu ada banyak. Muamalah ya intinya selain dari ubudiyah, selain yang rukun Islam itu gitu, pemahamannya gitu, atau cara mengingatnya seperti itu kalau saya, biar lebih simpel. Jadi ada jadi nas terus diturunkan menjadi fikih itu nanti pengelompokannya secara garis besar itu ada 2, ubudiyah dan non ubudiyah atau muamalah. Jadi kalau guru atau guru ngaji atau ustadz biasanya lebih mendominasi atau lebih menekankan kepada ubudiyah karena materi muamalah itu terlalu luas sekali dan terlalu dinamis sekali. Jadi yang menjadi pegangan itu yang ubudiyah dulu deh gitu loh. Ya nggak apa-apa kalau belajar muamalah, tapi lebih diprioritaskan ke ubudiyah lebih, biar tahu dan paham kemudian melaksanakan yang ubudiyah dulu. Nanti kalau sudah baru ke next level muamalah.
Dalam kitab fikih-fikih juga seperti itu. Yang ubudiyah itu biasanya yang di awal, yang muamalah di bagian kedua, part 2. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, fikih-fikih klasik itu dikembangkan menjadi fikih-fikih kontemporer. Bagaimana misalnya hukum bayi tabung, kemudian hukum cangkok dari hewan haram atau dan yang lainnya, banyak sekali. Nah, ini perbedaan ibadah dan fikih ya. Fikih ibadah dan fikih muamalah perbedaannya. Kalau fikih ibadah itu asal sesuatu haram, kalau muamalah asal sesuatu halal. Ini yang kita pelajari dulu waktu kaidah fikih ya. Ingat ya, al aslu fi tahrimi, al aslu fil ibadati tahrim hatta yadullu ala ibahah. Yang fikih muamalah kebaliknya, al aslu fil syai'i fil muamalati ibahati hatta yadullu ala tahrim. Kemudian kalau fikih ibadah itu hati-hati dalam fatwa, karena ruang ijtihad dalam fikih ibadah itu kecil sekali, hampir tidak ada. Kecil, bukan tidak ada ya, sangat kecil sekali. Sedangkan fikih muamalah itu lebih luas, lebih longgar. Kalau fikih ibadah tidak rasional. Tidak rasionalnya ya bentuknya doktrin, dogmatis sekali. Misalnya sampean wudhu terus sampean mengentut atau keluar angin di daerah dubur. Jadi yang dibasuh seharusnya kan yang bau, yang dubur itu, tapi kok membasuh muka, membasuh tangan kan secara rasional tidak matok, tapi karena sifatnya dogmatis ya kita harus terima. Kalau dalam fikih muamalah itu rasional, lebih condong ke rasional. Kemudian kalau fikih ibadah itu stagnan, statis. Kalau fikih muamalah berkembang. Dan fikih ibadah itu porsi ijtihadnya sedikit. Kalau fikih muamalah porsi ijtihadnya besar. Kalau dalam hukum perdata dan pidana itu porsi refunding atau penemuan hukum itu porsinya lebih besar dalam hukum perdata dibanding hukum pidana. Itu ya, jadi perbedaan fikih dan ibadah ini kurang lebih seperti itu. Yang diingat-ingat ya mungkin satu cukup untuk membedakan antara fikih ibadah dan fikih muamalah. Ini dalam hukum dari segi hukum positif atau hukum yang saat ini berlaku ya, hukum nasional. Di hukum ada dua sekilas saja, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu ada internasional, umum, hukum pidana, konstitusi, keruangan negaraan, administrasi. Privat itu internasional khusus, perdata, dagang, acara. Kemudian kenapa misalnya pencurian itu masuknya ke publik bukan privat, padahal kalau kita lihat pencurian ya antara individu dengan individu, tapi kok masuknya publik? Ya karena aturannya pencurian itu masuk pidana publik bukan privat. Ya kita melihat aturan, bukan melihat esensi atau materinya. Kemudian kita beralih ke hukum muamalah ya. Tadi sudah dijelaskan perbedaan ibadah dan muamalah. Kita lebih fokus lagi ke hukum muamalah. Jadi hukum muamalah itu dibagi beberapa macam, ada 7 ya. Yang pertama hukum perseorangan atau al-ahwal asy-syahsiyah, hukum jadul ini jurusan saya. Jadi kalau sekarang sudah berubah, bukan al-ahwal asy-syahsiyah, terlalu untuk lidah Indonesia kurang lezat diucapkan. Jadi diganti hukum keluarga Islam _ al-ahwal asy-syahsiyah. Kalau dulu istilah namanya itu hukum peradilan agama ya. Saya kurang tahu karena saya tidak hidup di zaman lampau. Katanya sih gitu.
Jadi hukum jurusan ini termasuk jurusan yang tertua. Jadi yang dibahas itu ya perkawinan, orang padu itu, cerai, gugat, cerai, talak, terus waris, wasiat, wakaf, dan yang terbaru itu ekonomi syariah, masuk dalam kajian ahwalus syariah dalam pengadilan agama. Kemudian hukum perdata, al-ahkam al-madaniyah, ini enggak ada jurusannya ini, setahu saya enggak ada di UIN Jogja, UIN Suka itu. Jadi hukum perdata itu ada jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, utang piutang, jaminan utang, perserian, pengampunan, pinjam meminjam, titipan, penggarapan tanah, perburuan, hak beli utama, barang temuan, imbalan menemukan barang hilang, pembagian harta milik bersama, pemberian damai, pembebasan hak. Jadi memang tadi kita sudah membahas bahwa hukum muamalah itu sangat dinamis, artinya semakin modern zaman itu semakin berkembang. Kalau ubudiyah ya gitu-gitu aja saya kira. Inovasinya ya malah justru kalau inovasi di bidang ubudiyah itu malah gimana ya. Jadi saya punya dosen dulu itu agak gimana gitu, agak berbeda lah dengan pemahaman masyarakat Indonesia yang Syafi'iyah. Jadi beliau itu kalau ngajar itu kadang menunjukkan hasil pemikiran beliau. Jadi kadang misalnya asu atau anjing itu tidak najis karena ditunjukkan dalil-dalilnya gini gitu. Terus misalnya yang saya ingat itu sholat Jumat sunnah. Pemahaman kita kan sholat Jumat wajib. Nah itu yang menurut saya ya, inovasi ubudiyah yang terlalu jauh. Jadi memang ruang lingkup pengembangan hukum ibadah itu terbatas atau kecil. Kalau mau ya di bidang muamalah saja. Kemudian lanjut ke yang ketiga, hukum pidana al-ahkam al-jinayah. Ini ada prodinya juga. Jadi terkait ya, hukum itu pidana Islam, hudud, qisas, dia, takzir gitu. Qisas itu potong tangan gitu. Ya gitu-gitulah. Kemudian kita lanjut ke yang ke pembagian yang berikutnya. 5 bagian hukum ekonomi dan keuangan, al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah. Namanya juga hukum ekonomi ya, mengatur hubungan keuangan ya, tentang keuangan, tentang harta, properti antara kaya dan miskin, impor dan ekspor, ada ghanimah, fai, ijaz, kharaj, infak, distribusi harta, kepemilikan harta, ya intinya yang berkaitan dengan harta. Kemudian hukum acara. Jadi kalau teman-teman yang masih awam tentang hukum acara itu berhubungan dengan pengadilan, kesaksian, sumpah. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur proses jalannya persidangan dalam merealisasikan keadilan dalam masyarakat. Jadi hukum acara itu hukum tentang kita beracara di pengadilan, yang terkait di pengadilan, di lembaga yudikatif ya, itu pakainya hukum acara. Ada hukum ketatanegaraan. Jadi ini kalau tata negara itu masuknya ke PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau hukum acara itu semua pengadilan, kan ada 4, pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan negeri. Itu pakai hukum acara semua, beda-beda tapi. Kemudian hukum tata negara. Jadi hukum tata negara itu kalau di pengadilan agama itu imbang misalnya, ya podo rakyatnya gitu. Kalau tata negara itu beda, kastanya beda antara pejabat dengan rakyat. Nah itu yang diatur antara penguasa dan rakyat.
menempatkan hak individu dan masyarakat. Kemudian hukum pidana. Kalau pidana Islam itu ya terkait hudud, qisas, diyat, dan takzir. Tadi sudah belum ya pidana? Sudah. Hukum perseorangan, perdata, pidana sudah ini. Berarti yang belum, bentar. Baik, jadi sama saja mereview. Hukum pidana sudah, terkait hudud, qisas, dan diyat, dan takzir. Kemudian hukum internasional. Tadi lanjut di mana? Terkait hukum internasional ya. Jadi hukum internasional itu berhubungan dengan pergaulan antar negara. Kalau dulu ya antar kerajaan, berarti internasional. Yang perlu dikembangkan, ini ada catatan sedikit, itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa yang perlu dikembangkan adalah hukum yang bermuara dari hablum minan nas atau muamalahnya, itu yang ada ruang besar untuk dikembangkan. Sementara yang hablum minallah itu atau arti ibadah murni itu apa ya, ruang untuk berkembang itu kecil. Jadi ya kalau mau inovasi ya di hablum minan nas atau muamalah. Kemudian kita lanjut ke karakteristik hukum Islam. Ini sangat general sekali ya, tampaknya upaya apa ya, ini loh hukum Islam, kurang lebih seperti itu. Jadi karakteristiknya itu robbani ya, atau religius. Jadi ada nuansa robbani, ketuhanan. Kalau dalam sekuler kan nggak ada unsur robbani yang saya tahu. Hukum di Jerman itu ada juga memancing ikan itu harus ada SIM. Nggak ada dalam aturan Islam memancing harus ada SIM itu secara tersurat, nggak ada secara eksplisit, nggak ada mengatakan seperti itu. Yang ada ya di Jerman itu yang sekuler itu ya. Kalau melihat kronologinya itu karena ada di sungai itu ada habitat ikan itu nggak terancam gitu loh, jadi terus dibikin SIM biar teratur, intinya seperti itu. Jadi ada nuansa ketuhanan ya. Kemudian ahlaki atau etis ya, ada nuansa akhlaknya. Kemudian wajihi ad-din ya, realistis dan religius, insaniyah, kemanusiaan, manusiawi, wasatiyah atau tawasun, alamiah, syumul wa unik, universal dan komprehensif. Ya ini bisa ditambah-tambahin sendiri, sampean baca referensinya gitu aja. Ada sampean bisa menambahi misalnya karakter hukum Islam seimbang, proporsional antara ukhrawi dan duniawi, lengkap, terus dinamis, sesuai dengan perkataan Ibnu Qayyim itu nanti kita bahas. Terus ada universal, sudah ya, universal, insaniyah udah, akhlaki sudah ya. Itu sampean bisa tambah sendiri ya karakter hukum Islam yang sampean lihat, terus baca juga dari referensi yang ada itu. Kemudian ini juga sedikit insight atau pengetahuan bagi sampean bahwa Hasbi Asyidiki membagi KHI menjadi 3 bagian: tagamul, utuh, sempurna, bulat, tuntas; wasatiyah, harmoni dan imbang, seimbang, wasat; harokah, dinamis, bergerak, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu jadi karakteristik hukum Islam itu beda-beda ya, setiap referensi sampean bisa baca sendirilah. Prinsip dasar hukum Islam menurut Fathur Rahman Jamali ada 5 prinsip dasar hukum Islam: meniadakan kebijakan, menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan umat, mewujudkan keadilan yang merata.
Intinya adalah jalbul masolih wa darul mafasid, menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Intinya itu, sampai bisa kembangkan sendiri. Nah, ini yang kita akan bahas ya. Jadi dinamika dan elastisitas hukum Islam berdasarkan teori adaptabilitas dan perubahan hukum. Jadi nanti teori adaptabilitas ini dan perubahan hukum bisa sampean gunakan sebagai pisau analisis dalam melihat suatu masalah hukum. Jadi bunyinya, menurut Hasaballah, teori adaptabilitas, sulit juga pengucapannya ya. Teori adaptasi itu berbunyi kamalis syariati al-islamiyati wa solahiyatuha likulli zamanin wa makanin. Sempurnanya syariat Islam dan pantasnya itu untuk setiap masa dan makan, panggonan, tempat. Sedangkan dalam ungkapan Ismail berbunyi al-fikhu sholihun likulli zaman wa makanin. Ini sama mungkin sudah familiar ya. Fikih itu soleh di setiap zaman dan tempat. Kemudian diterjemahkan oleh orang barat wa'il halak, kurang tahu itu saya wa'il halak siapa. Dia menerjemahkan the law is adaptable to all times and places. Hukum itu harus beradaptasi terhadap setiap waktu dan tempat. Artinya ketika di tempat ini ya seperti ini, di waktu ini ya seperti ini, gitu loh. Kayak yang kemarin pengaruh tempat itu berpengaruh terhadap pengambilan hukum yang kita kemarin pelajari itu. Kalau Imam Maliki di Madinah, pengaruh budaya tradisi Madinah, Imam Hanafi di Irak, kemudian Imam Syafi'i di Baghdad dan di Mesir. Jadi pengaruh tempat juga berpengaruh terhadap hasil ijtihad. Ini yang teori perubahan hukum. Nah, ini yang sering dipakai oleh mahasiswa dalam menganalisis hukum progresif, hukum berkemajuan. Jadi hukum itu tidak stagnan. Jadi perubahan masyarakat itu memicu terhadap perubahan hukum. Taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha bihasabi taghayyurul azminati wal amkinati wal ahwali wan niyati wal awaidi. Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan. Selanjutnya, teori ini diperkuat oleh suatu kaidah yang dirumuskan oleh para ahli usul fikih yang berbunyi al-ahkamul al-mabniyatu 'ala al-'urfi tataghayyaru bi taghayyurihi zamanan wa makanan. Hukum-hukum dibina atas dasar urf atau adat, yang hukum itu dapat berubah dengan berubahnya adat baik masa atau tempat. Contohnya itu dulu waktu zaman penjajahan, zaman kolonialisme atau imperialisme, itu ada tokoh yang mengeluarkan fatwa bahwa berdasi itu haram, memakai celana itu haram, karena beliau dengan dalil man tasabbaha biqaumin fa minhum, barang siapa menyerupai kaum ya dia termasuk bagian dari kaum itu. Jadi ketika memakai dasi dan celana itu ya seperti penjajah dulu itu. Tapi sekarang karena zaman juga berubah, fatwa pun juga berubah, jadi memakai dasi dan celana juga tidak haram lagi, mubah, boleh gitu ya. Menteri agamanya juga sekarang juga pakai dasi, pakai jas, pakai celana, kurang barat apa coba itu. Jadi saya ulangi, teori adaptabilitas dan perubahan hukum ini sampean bisa gunakan untuk
menganalisis ya, bisa untuk menganalisis masalah-masalah kontemporer. Ini untuk yang khususnya untuk jurusan hukum, lebih khusus lagi hukum Islam. Jadi itu ya 5 sempurnanya sampai 45 menit itu. Kemudian saya ulangi lagi kita yang pendahuluan pertama. Jadi saya ulangi, semoga dari kita belajar bersama, saya bukan mengajari ya, belajar bersama, kita belajar bersama tentang kaidah fikih ini. Kita itu banyak sekali kegunaan. Ini ada 2 disebutkan, yaitu memberikan kemudahan dalam menemukan hukum terkait dengan kasus-kasus hukum Islam yang baru dan tidak jelas nasnya, serta dimungkinkan untuk menghubungkan dengan materi-materi fikih lain yang masih tersebar dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada seseorang dalam memberikan kepastian hukum. Ya, semoga apa yang kita pelajari bersama itu bisa memberikan manfaat kepada kita, karena ilmu itu luas sekali. Umur manusia nggak akan bisa untuk menelan lautan ilmu, tidak akan bisa ya. Kalau mau melihat asas profesionalitas ya, yang sesuai dengan profesi sampean petani ya, belajarnya cara mencangkul yang sederhana, terus nanti ke teknologi pertanian, kemudian untuk mengembangkan, belajar cara mendapatkan dana dari investor itu. Jadi nggak semuanya langsung dipelajari yang kira-kira penting saja, karena ilmu itu luas sekali mas. Umur manusia tidak akan cukup, bahkan orang yang umurnya paling panjang sekalipun, orang saat ini ya, modern ya, 100 tahun nggak akan cukup untuk meneguk lautan ilmu. Einstein saja juga kalau umurnya ditambah pun masih belum bisa meneguk lautan ilmu mas. Jadi terus semangat belajar, karena belajar itu perjalanan yang tiada akhir katanya, the journey never ending. Itu mungkin dari sini kita cukupkan pertemuan. Kita doa bersama-sama semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat setidaknya untuk diri kita, lebih-lebih kepada orang lain, bisa menjadi ilmu ini bisa menjadi setidaknya pegangan untuk menapaki tangga kehidupan. Filosofi sekali ya. Itu saja dari saya. Tetap semangat, jaga mental, karena jaga mental dari dunia yang gila ini, jaga kesehatan dari pandemi, dan selalu siapkan kopi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.